Ini siapa namanya Oppo A5s? Yang barusan masuk siapa ya? Namanya Oppo A5s itu siapa? Ini yang Oppo A5s siapa? Bukan saya, Kak. Hah? Bukan saya. Iya, siapa? Kayaknya Nanda deh, Kak. Nanda? Iya, Nanda. Ini nggak ada namanya. Fitrianis ada, Sinta ada, Oppo A5s siapa? Namanya Oppo. Nanti saya panggil Oppo aja gitu. Aduh. Oke, yuk kita mulai deh. Nanti pakai namanya masing-masing ya, jangan pakai Oppo. Jangan-jangan ini ada siswa gelap. Namanya Oppo A5s. Oke, kita akan bahas nih, lanjutin IPA yang kemarin. Jadi masih tentang GLB dan GLBB. Tapi ini ada tambahan. Ada tambahan yaitu tentang pola tetesan oli dan ticker timer. Nah, ini biasa juga sering dipakai nih kalau di soal. Ini soal wajib kalau di kelas 9 nanti. Jadi tentang GLB dan GLBB. Kalau GLB kemarin kan beraturan ya. Nah, ini kita masukin kalau untuk tetesan oli. Jadi kalau oli itu menetes, nanti dia jaraknya akan sama antara satu dengan yang lain. Jadi jaraknya seperti ini. Dari awal menuju akhir itu akan sama polanya. Jadi jaraknya sama. Nah, itu yang harus kalian pahami. Bahwa jarak antara yang satu dengan yang lain itu akan sama. Ticker timer juga sama. Itu ya. Nah, yang harus dipahami itu, kalau untuk ticker timer, kamu harus perhatikan F-nya di sini dulu nih. F itu sebagai kuncinya. Sebagai kunci dari soal itu sendiri. Jadi kalau dikasih F-nya di sebelah kanan seperti ini, maka yang ini disebut sebagai awal. Yang kiri disebut sebagai akhir. Gitu ya. Berarti kan dimulai dari sebelah ujung sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadinya seperti itu. Oke ya, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut untuk bentuknya. Yang itu untuk GLB. Nah, selanjutnya untuk GLBB. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa GLBB itu ada dua jenis. Ada namanya dipercepat, ada namanya, oh ini, kok dipercepat dua-duanya? Oh, sorry, dipercepat sama diperlambatnya ada di atas sama bawah. Lupa saya. Oke, ini ada dipercepat, yang di bawahnya diperlambat. Ini ngomongin tentang tetesan oli. Nah, gitu. Tetesan oli itu sama seperti kalau kamu bawa air di tangan. Ya, tangan kamu dibuat nampung air nih. Terus kamu lari. Kalau kamu jalannya pelan-pelan, otomatis apa? Jaraknya jadi semakin dekat kan? Kalau kamu bawanya cepat, otomatis jaraknya semakin jauh. Nah, seperti itu. Untuk tetesan oli, konsepnya sama. Jadi kalau dia dipercepat, awalnya itu dekat, makin lama makin jauh. Nah, gitu. Tapi kalau diperlambat, makin lama semakin dekat. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti kamu bawa air di tangan. Kalau lari lama-kelamaan,
jadi jauh jarak tetesannya. Tapi kalau jalan, lama-kelamaan makin dekat. Nah, seperti itu. Oke, harus dipahami dengan baik. Kalau nggak ngerti, tolong ditanyain. Terus kalau ticker timer, ingat, tadi harus ada F-nya. Nah, F-nya di mana? Lihat, kalau dia adanya di sebelah kanan, maka kanannya jadi awal, kirinya jadi akhir. Nah, konsepnya sama untuk oli dan ticker timer. Jadi semakin lama dia akan semakin besar jaraknya. Ya, titik-titiknya akan semakin jauh. Kalau dia diperlambat, semakin lama semakin dekat. Nah, gitu. Oke ya. Jadi pengertian dipercepat dan diperlambat itu, kalau dipercepat itu bergeraknya semakin cepat, kalau diperlambat itu bergeraknya semakin lambat. Itu pola tetesan oli dan ticker timer. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Nggak ada ya. Oke, nanti di akhir akan ada soal, nanti kita akan bahas soal-soalnya. Salah satunya tentang ticker timer dan tetesan oli. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum pertama atau hukum ke-1 Newton. Kata-katanya seperti ini. Jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0n, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Nah, itu. Jadi artinya apa di sini? Kalau di sini dikatakan ada 0n, artinya tidak ada gaya. Gayanya nggak ada. Jadi nggak ada gaya dia. Karena nggak ada gaya, maka benda ini akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Jadi diam. Hukum ke-1 Newton ini juga sering disebut sebagai hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Hukum kelembaman itu kayak gimana sih, Kak? Hukum kelembaman itu adalah suatu benda akan mempertahankan posisinya gitu ya. Jika diberikan gaya, maka suatu benda akan mempertahankan posisinya. Contohnya misalnya kamu kalau naik motor atau naik mobil berada di bis lagi diri gitu. Nah, tahu-tahu bisnya ngerem mendadak nih. Berhenti. Otomatis badan kamu ke arah mana? Akan bergerak ke arah depan. Kan gitu ya. Jadinya mau nabrak ke depan gitu. Nah, itu disebut sebagai kelembaman. Jadi benda itu seperti kita gitu ya, itu akan mempertahankan posisinya, kedudukannya apabila diberikan sebuah gaya. Nah, ini yang disebut sebagai hukum kelembaman. Ya, jadi kalau ingat kelembaman, itu ingatnya hukum pertama Newton ya. Itu. Terus selanjutnya hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini yang biasa dipakai banyak di perhitungan. Kalau di SMP, hukum pertama Newton itu biasanya hanya berupa teori aja. Ya, hanya berupa teori. Yang paling banyak ini tentang hukum kelembaman. Tapi kalau di SMA, nanti hukum pertama Newton ini banyak digunakan di fisika. Terus hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini yang paling banyak kalau di SMP ngitungnya. Rumusnya itu terkenal banget. Di mana F sama dengan M kali A. F itu apakah? Nah, kita tahu ya, kalau F itu namanya adalah gaya. Jadi F itu adalah gaya. Lalu M itu apakah? M ini adalah massa. Gaya itu satuannya Newton. Massa satuannya kilogram. Lalu kalau A itu apa? Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar bahwa A itu sama dengan percepatan. Nah, percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Jadinya seperti itu.
Artinya apa sih Kak persamaan ini? Artinya adalah jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Jadi semakin besar masanya, ini ada F, semakin besar masanya, semakin besar percepatannya, maka F-nya akan semakin besar. Jadi F berbanding lurus dengan massa. Kalau massanya besar, gayanya besar. F berbanding lurus juga dengan A, percepatan. Jadi kalau F-nya besar, otomatis A-nya juga besar. Ini alasannya kenapa kalau pernah lewat jalan tol ya, pernah lewat jalan tol. Nah di jalan tol itu ada namanya tulisan. Tulisannya adalah truk dan bus ada di lajur sebelah kiri. Gitu. Oke, pernah tahu ya? Udah seperti itu. Jadi ini ada kiri, ini paling kiri. Ini ada kanan. Nah, biasanya kan kanan ini buat jalur cepat ya. Ini buat cepat untuk mendahului, kalau kiri ini untuk lambat. Nah, pertanyaannya, kenapa seperti itu? Itu ada alasannya, sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Oke, lambat. Nah, hukum Newton yang kedua, kalau truk kita taruh di jalur cepat, masanya gede nggak dia? Masanya besar. Oke, dia punya masanya besar. Lalu, karena di jalur cepat ini otomatis kecepatannya tinggi semua, sehingga A-nya juga besar. Kalau M-nya besar, A-nya besar, otomatis apa? Gayanya juga bertambah besar. Nah, sehingga kalau truk kita taruh di sebelah kanan dan kecepatannya tinggi, artinya kalau nanti terjadi kecelakaan, maka bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Karena gaya di sini bisa digunakan atau diartikan sebagai gaya rusak atau gaya hancur yang besar. Jadi bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Ya, seperti itu. Oke. Kalau dia kita taruh di sebelah kiri, akibatnya apa? Masanya besar tapi A-nya kecil. Jadi kalau A-nya kecil, otomatis F-nya akan menjadi kecil atau akan berkurang. Sehingga kerusakannya bisa diminimalisir, jadi diperkecil. Itu alasan kalau di jalan tol kenapa truk dan bus harus ada di jalur sebelah kiri, tidak jalur sebelah kanan. Yang jalur sebelah kanan itu hanya mobil-mobil kecil atau untuk mobil-mobil yang mau mendahului saja. Tapi biasanya juga ada ya jalan tol tuh kalau kita lihat tuh banyak truk juga yang ngambil kanan karena mau mendahului. Ada juga yang bis, wah, ugal-ugalan gitu, itu juga banyak. Oke, itu ya alasannya kenapa seperti itu. Kalau mobil sedan atau mobil-mobil kecil, mobil pribadi, itu biasanya dianjurkan sebelah kanan saja kalau mau lebih cepat. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mobil-mobil ini masanya kecil, kan ukurannya kecil. Jadi masanya kecil gitu. Kalau dia percepatannya kecil, maka gayanya akan juga semakin kecil. Tapi kalau kita taruh di sebelah kanan, maka dia cukup untuk mengimbanginya. Mengimbangi dari masanya, sehingga gayanya menjadi lebih besar sedikit. Tapi tidak sebesar truk tadi, karena kalau truk kan udah sampai puluhan ton ya, jadinya berat sekali. Oke, nah seperti itu. Jadi ini kita akan pakai untuk F sama dengan M kali A. Nah, yang harus kamu pahami, di sini ada segitiga rumusnya juga. Seperti kalau dulu di SD kita belajar ada namanya JKW gitu ya. Nah, FMA juga ada.
Ada segitiga rumusnya. Segitiga rumusnya kita buat. Saya hapus dulu bagian sebelah kiri. Jadi sini kita buat segitiga. Ya, jadi rumusnya F-nya di atas, M-nya di kiri, A-nya di kanan. Nah, gitu. Sehingga kalau ditanya F, tinggal kita tutup F-nya. Jadi dapat F sama dengan M kali A. Terus kalau kita mau nyari M, berarti tinggal dibagi. F dibagi A. Kalau kita mau nyari A, berarti ditutup A-nya, berarti F dibagi M. Nah, seperti itu ya. Ini pengubahan dari F sama dengan M kali A. Nah, gitu. Biasanya bendanya seperti sehari-hari nih. Ada sebuah kotak yang didorong gitu ya oleh dua orang anak. Maka akan menghasilkan dua buah gaya, yaitu F2 dan F1. Nah, jika bendanya bergerak, maka dia akan memiliki sebuah percepatan. Dari sini kita bisa hitung percepatannya berapa. Karena masanya juga diketahui kan kotaknya itu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ngomongin tentang hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini berkata bahwa jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda dua ke benda satu dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan. Jadi kita ngomongin tentang aksi reaksi. Nah, ini juga berlaku pada kehidupan. Kalau kita memberikan yang baik, otomatis kita akan mendapatkan yang baik juga. Nah, seperti itu ya. Jadi contoh lainnya adalah kegiatan berenang. Nah, kalau kamu berenang, kaki kamu itu kan ngedorong ke belakang ya. Dengan ngedorong ke belakang, otomatis kamu akan maju ke depan. Jadi kakinya ke belakang, badan kamu akan otomatis ke depan. Sama seperti kalau kamu lagi naik tangga. Oke. Oke ya, kalau ke sini kan pasti naik tangga tuh dari bawah. Nah, kaki kamu akan menekan ke bawah ke tangganya. Nah, badan kamu otomatis akan naik ke atas. Gitu. Jadi kalau kita nginjek ke bawah, neken ke bawah, badan kita akan terdorong ke atas. Nah, itu namanya hukum ketiga Newton. Contoh lain dari hukum ketiga Newton itu adalah roket. Ya, roket itu kalau kamu perhatiin, dia arah geraknya ke bawah, menghembuskan apa namanya bahan bakarnya itu, gasnya itu ke bawah, sehingga dia akan terdorong ke atas. Jadi kita misalkan ada sebuah roket seperti ini, otomatis dia akan menyemburkan ke bawah. Nah, karena arahnya ke bawah, dia akan mendapatkan gaya yang sama, yaitu menjadi ke atas. Nah, seperti itu. Oke, itu hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu tidak ada perhitungannya, hanya untuk menunjukkan bahwa jika kita memberikan gaya kepada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya yang sama kepada kita dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Gitu, makanya kenapa di rumus ini pakai tanda negatif. Negatif di sini bukan berarti seperti min di matematika ya, tapi artinya tandanya arahnya berlawanan. Arah berlawanan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kamu nonjok apa namanya tembok, maka tangan kamu akan sakit. Kenapa? Karena tembok itu akan memberikan gaya yang sama. Jadi kita akan mendapatkan gaya yang sama seperti yang kita berikan. Kalau kita memberikan gayanya kecil, otomatis kita tidak akan terasa sakit. Kenapa? Karena gaya yang diberikan kecil kembali ke kita. Tapi kalau kita memberikannya besar, maka otomatis akan kembalinya juga besar. Nah, seperti itu. Kalau di dalam
hidup sih, kalau hukum ketiga Newton itu sama. Jadi kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan dicintai. Nah, gitu. Itu sama hukumnya. Jadi aksi, reaksi. Jadi sesama manusia akan mendapatkan hal yang sama. Kalau kita membenci, biasanya akan dibenci balik tuh. Biasanya seperti itu. Oke ya, itu hukum Newton. Jadi hukum Newton ada 3. Yang pertama ada hukum pertama tentang gaya sama dengan 0 jika bendanya tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Kadang disebut juga sebagai hukum kelembaman, di mana semua benda akan mempertahankan posisinya. Lalu hukum kedua Newton ngomongin tentang jika benda diberikan sebuah gaya, maka benda ini akan bergerak dengan percepatan tertentu. Hukum ketiga Newton ngomongin tentang aksi reaksi, di mana jika kita memberikan aksi gaya kepada sebuah benda, kita akan mendapatkan gaya reaksi dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya hapus. Nanti videonya sama seperti kemarin saya akan kirim, jadi kamu boleh mempelajarinya berulang-ulang gitu ya. Jadi sama seperti kayak di YouTube gitu, jadi kamu bebas belajarnya. Oke. Selanjutnya, nah ini rumus gaya yang tadi, di mana untuk hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, ini sigma itu apa sih? Sigma itu adalah tanda matematika untuk jumlah. Jadi kalau kamu ketemu nanti ada jumlah, gitu, itu artinya sigma maksudnya, itu artinya dia jumlah. Ini sigma. Dibacanya sigma. Gitu. Kalau dalam matematika disebut sebagai jumlah. Oke. Jadi itu namanya sigma. Jadi sigma sama dengan jumlah. Oke, nah ini ada hukum Newton yang kedua. Sama seperti tadi, di mana sigma F sama dengan M kali ya. Ini ada F aksi sama dengan min F reaksi. Sama seperti tadi ya, hukum Newton yang ketiga. Ini yang Mi A1 itu siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ini siapa ya? Ada namanya. Kalau tadi Oppo A5s, itu Nanda. Iya, Kak. Nah, kalau Mi A1 itu siapa ya? Nggak tahu, Kak. Siapa ya ini? Oke, Xiaomi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, berikut beberapa contoh hukum Newton pertama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya kalau nanti kamu belajar IPA, biasanya suruh sebutin gitu ya. Nah, ini boleh jadi masukan nanti kalau buat jawab soalnya. Jadi berikut beberapa contoh hukum Newton pertama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Nah, seperti itu yang tadi saya bilang. Ya, direm mendadak, otomatis dia akan terdorong ke depan. Karena ketika mobil bergerak, ini seharusnya sudah sampai di depan sini, tapi ternyata direm, nggak jadi. Nah, otomatis harusnya pala kita itu udah sampai di depan, karena dihentikan, gitu, nggak jadi kan, otomatis pala kita akan mencoba menyeimbangkan keseharusannya.
sehingga dia akan terdorong ke depan. Nah, seperti itu. Ya, ini disebut sebagai hukum kelembaman. Sama seperti nomor kedua, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Ini seperti gambar ini. Jadi mobil tiba-tiba bergerak, otomatis kita akan terlempar ke belakang. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kalau kamu perhatiin, itu kalau ketika kita duduk seperti ini, tiba-tiba dia bergerak, jadi badan kita dipaksa untuk ke depan. Nah, kepala kita ini sebagai pusat masanya akan mencoba menyeimbangkan. Kan harusnya tadi di posisi belakang kan ya, tapi tiba-tiba harus didorong ke depan. Otomatis kepala kita atau badan kita ini akan terdorong ke belakang. Jadi terlempar. Mencoba untuk menyeimbangkan keadaan sebelumnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, koin di atas kertas, di atas meja akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Jadi ini kayak semacam kayak sulap gitu. Jadi misalkan ini adalah sebuah kertas, terus ada koin. Kalau ini kamu tarik dengan cepat, koinnya nanti akan kelepas dari kertasnya. Gitu. Ya, artinya apa? Koin ini mempertahankan posisinya. Gitu. Dia harusnya tetap di sini, tetap berada di sini. Nah, gitu. Karena ditarik dengan cepat, dia akan mencoba untuk mempertahankan posisinya. Sehingga kertasnya bergerak, koinnya tetap diam. Itu contoh hukum Newton yang pertama. Oke. Ya, ini masih teori, nanti kita akan hitung-hitungan. Selanjutnya, contoh hukum Newton kedua dalam kehidupan sehari-hari, ada mobil yang berjalan di jalan raya akan memperoleh percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil itu sendiri. Ini sama seperti yang tadi saya jelasin, di mana F sama dengan M dikali A. Nah, pertanyaannya, Kak, ini ada kata sebanding, ini ada kata berbanding terbalik. Itu gimana sih maksudnya? Oke, sekarang kamu perhatiin. Yuk kita bandingin percepatan dengan gaya dulu. Oke, percepatan dan gaya. Ini namanya gaya F, ini namanya percepatan yaitu A. Jadi kalau kamu bandingin, F dengan A itu saling lurus. Jadi sama-sama di atas, ya kan? F sama dengan A. Jadi M-nya boleh kita hilangin dulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sama, itu, kalau dia sama, otomatis disebut sebagai namanya sebanding. Namanya sebanding. Oke, lalu gimana Kak kalau percepatan dengan massa? Kok berbanding terbalik? Oke, karena hubungannya adalah antara A dengan M, percepatan dengan massa, berarti F-nya kita coret. F-nya boleh kita coret. Oke, kalau F-nya boleh kita coret, maka M-nya yang di sini, ini kalau dicoret jadinya 1 gitu, M yang di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya saya tulis jadinya 1/M sama dengan A. Nah, gitu. Jadi 1/M sama dengan A. Nah, artinya apa, Kak? Artinya kalau kamu perhatiin, ini sebelah kanan, A-nya di atas, sebelah kiri, M-nya di bawah. Kalau dia 1 di atas, 1 di bawah, artinya dia berbanding terbalik. Gitu. Nanti di kelas 9 akan lebih jelas tentang kesebangunan dan lain-lain. Di kelas 7 juga pernah belajar sih ya tentang perbandingan. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, seperti itu. Kalau sebanding itu maknanya apa sih, Kak? Sebanding itu kalau F-nya besar, otomatis A-nya juga besar.
Jadi kalau kamu mendorong dengan gaya yang besar, otomatis A-nya juga akan menjadi besar, menjadi tinggi. Kalau di sini kebalikannya, kalau M-nya kecil, otomatis A-nya jadi besar. Kalau M-nya kecil, otomatis A-nya menjadi, ini tadi kecil udah. Kalau M-nya besar, otomatis A-nya menjadi kecil. Jadi kebalikannya. Seperti itu. Oke ya, itu contoh hukum Newton yang kedua. Sekarang kita masuk ke hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton ketiga yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali. Oke, kamu pasti pernah main bola basket ya. Ibaratkan ini adalah lantainya, ini bola basketnya. Jika kita pantulkan ke lantai, otomatis dia akan kembali ke atas. Nah, seperti itu. Kalau semakin besar gaya yang kita berikan kepada bola basketnya, otomatis dia akan memantul lebih tinggi. Gitu ya. Jadi akan memantul dengan gaya yang sama yang kita berikan. Semakin besar, otomatis akan semakin tinggi pantulannya. Nah, itu berlaku juga untuk bola apapun. Kalau misalnya kita lempar ke sebuah tembok gitu, nah kita lempar, maka dia akan kembali. Nah, di SMA nanti akan juga dipelajari tentang perhitungan. Berapa kecepatan bola ketika kita lemparkan dan memantul kembali. Itu akan dihitung. Terus selanjutnya nomor 2, seseorang yang duduk di atas kursi, berat badan mendorong kursi ke bawah sehingga kursi mendorong atau menahan badan ke atas. Jadi ada kursi seperti ini, oke. Jadi kalau kita duduk, gitu, ya. Jadi otomatis berat badan kita akan mendorong ke bawah, menekan kursi ini, dan kursi ini kan berada di lantai ya. Dia akan menekan lantai dan akan kembali menekan ke atas. Sehingga akan terjadi aksi reaksi. Apabila kursinya nggak kuat, otomatis akan menjadi patah. Jadi kursinya bisa patah. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak kuat menahan berat badannya. Yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang memakai sepatu roda dan mendorong tubuhnya ke dinding. Maka dinding akan mendorong balik sebesar gaya dorong yang dikeluarkan sehingga menjauhi dinding. Oke ya, kalau kalian pernah main sepatu roda, terus buat gerakin ke depannya, kamu dorong ke dinding gitu ya. Dindingnya kamu dorong, maka kamu akan terdorong ke depan. Nah, itu sama konsepnya. Selanjutnya ada juga gaya magnet, ada gaya listrik, ada gaya gravitasi. Ini juga termasuk hukum Newton yang ketiga. Selain nanti ada lagi yang tadi saya udah sebutin di awal, yaitu contohnya roket. Nah, gitu ya. Roket yang mendorong pesawat, misalnya pesawat ulang-alik. Nah, gitu. Atau kegiatan renang. Nah, ya, jadi kegiatan renang juga salah satu untuk menunjukkan hukum Newton yang ketiga. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Ini masih teori-teori yang harus kamu ketahui. Kalau nanti selanjutnya belajar hukum Newton, itu langsung hitung-hitungannya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soalnya. Perhatikan gambar. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, pernyataan berikut ini yang benar adalah, oke, di sini di bawah ada rumah. Ada rumah, terus ada mobil sedan sedang digandeng mobil jeep sedang melaju menuju bengkel. Oke. Ini konsep gerak itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, tergantung siapa yang lihat. Kalau kamu perhatikan di sini ada supir mobil jeep, ada supir sedan, dan ada rumah. Gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama, yang A,
Mobil jeep bergerak terhadap rumah. Oke. Oke ya, mobil jeep bergerak terhadap rumah. Nih, kita lihat di sini. Mobil jeep. Jadi kalau rumah kan tidak mungkin bergerak ya. Ini butuh penalaran yang baik ya. Soalnya gampang, tapi butuh penalaran yang baik. Jadi ini ada mobil jeep. Nah, mobil jeep ini bergerak. Bergerak terhadap siapa? Nah, siapa yang diam? Mobil jeep ini otomatis bergerak. Karena dia kan adanya di depan. Dia menarik si sedan. Sementara rumahnya diam. Jadi yang pertama ini, pernyataan yang benar adalah yang A. Jadi mobil jeep bergerak terhadap rumah. Nah, itu benar. Oke. Kalau yang kedua, kita lihat. Mobil sedan bergerak terhadap mobil jeep. Sedannya adanya di belakang. Gini. Ini lagi diderek, lagi ditarik sama mobil jeep. Nah, yang bergerak siapa? Yang bergerak itu adalah mobil jeep. Ini jeepnya bergerak. Sedannya bergerak gak? Bergerak juga. Jadi kedua-duanya bergerak. Jadi pernyataan yang B ini salah. Karena kata terhadap itu belakangnya harus diam. Jadi yang di depan itu adalah yang gerak. Terus ada kata bergerak terhadap. Belakangnya ini haruslah yang diam. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi yang di depan ini bergerak, terus ada kata bergerak terhadap, lalu belakangnya diam. Kalau yang C, kita lihat. Sopir sedan bergerak terhadap mobil jeep. Sopir sedan bergerak terhadap mobil jeep. Nah, kalau kita lihat, jeep ini bergerak nggak? Bergerak. Sopir sedannya bergerak nggak? Enggak. Dia diam. Kan di dalam mobil. Jadi dia tidak bergerak. Ya. Oke, dia ikut di dalam mobil. Berpindah tempat bersama mobil. Tapi yang bergerak siapa? Supirnya atau mobilnya? Yang bergerak mobilnya. Kita diam jadi sopir. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang C salah. Selanjutnya yang D. Supir mobil jeep tidak bergerak terhadap rumah. Nah, ini salah juga. Ini sopir mobil. Tidak bergerak. Kalau ada kata tidak bergerak terhadap, maka dibalik. Yang di depan jadi diam. Yang di belakang jadi bergerak. Nah, gitu. Yang di belakang jadi bergerak. Jadi kalau kita lihat di sini, sopir mobil jeep berarti dianggap sebagai yang diam. Tidak bergerak terhadap rumah, rumahnya berarti yang bergerak. Apakah rumah bergerak? Tidak. Jadi otomatis salah pernyataannya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa jawaban